Selamat bergabung ya, ini dalam acara Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ini lengkap semua ya, sudah hadir. Saya lihat ini ada para pejabat utama Polda ya, Polda Metro Jaya, selamat datang juga. Kemudian ada para Kapolres ini ya, juga sudah hadir di sini. Dan ini juga ada dari rekan-rekan media, selamat datang ini di acara Cafe Break ini. Memang sengaja kami adakan untuk bertukar pikiran ya, membahas permasalahan-permasalahan di Jakarta. Dan dalam kesempatan kali ini ya, dalam episode pertama ini kita ingin menyoroti masalah kasus kebakaran di Jakarta. Karena memang kasus kebakaran di Jakarta ini masih tinggi. Nah, tentunya ini kita akan mendengar lebih jauh nih tentang bagaimana penanganan dan permasalahan dalam kasus kebakaran di Jakarta ini bersama Pak Tito tentunya ya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Tito Karnavian. Silakan ini Pak Tito dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembawa acara Mbak Rahma, kemudian Bapak Sekda dan jajaran Pemdar, rekan-rekan dari Polda, PLN dan lain-lain media, serta sekaligus tentunya kepada seluruh pemirsa JAK TV dimanapun berada. Selamat pagi. Dan pada kesempatan ini memang topik yang ingin kami soroti dari sudut pandang Polda adalah mengenai masalah kebakaran. Kenapa? Karena dari data kita tahun 2014 itu terjadi 754 kali kebakaran. Tahun 2015 ini sampai dengan bulan Juli itu sudah total 421 kali kebakaran. Baik dari yang kecil sampai dengan yang besar. Yang kecil kebakaran tidak ada korban, hanya mungkin sepetak rumah terbakar. Kemudian ada mungkin satu ruko yang terbakar. Tapi banyak juga kebakaran-kebakaran yang juga menimbulkan dampak yang cukup luas. Seperti yang baru terjadi Pasar Gembrong misalnya. Itu satu pasar rusak, terbakar. Memang tidak ada korban. Nah ini mengakibatkan perekonomian daerah itu menjadi terganggu. Selain itu juga kekisruhan, kepanikan masyarakat terjadi. Ini terjadi. Kemudian kasus lain misalnya kasus kebakaran beberapa gedung. Satu hari pernah terjadi 2 kebakaran, gedung BI dan gedung ada satu lagi saya lupa. Kemudian gedung pajak di bawahnya juga terbakar. Asapnya membumbung tinggi. Masyarakat juga panik, kemacetan jalan terjadi. Kemudian kalau kita masih ingat, masih dalam 2 bulan terakhir ini, saya juga baru menjabat Kapolda 2 bulan setengah. Itu terjadi peristiwa kebakaran di PT Mendem, Cibitung. Korbannya luar biasa. Dari 5 orang yang meninggal di tempat terbakar, kemudian 53 orang terluka. Saat itu saya langsung datang ke TKP dan kepanikan terjadi bukan hanya di pabrik itu yang terbakar, tapi di rumah sakit yang terdekat karena korban dievakuasi di sana. Dan kemudian langsung saya berdiskusi dengan kepala rumah sakit, tidak mampu menangani. Sehingga akhirnya kita mobilisasi ambulans dari Polda, itu lebih kurang ada 17 ambulan, Polda dan Polres jajaran. Kemudian dari Pemda setempat juga ada. Total hampir 20-an lebih ambulan harus dievakuasi karena rumah sakit tidak mampu menangani. Sehingga akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto. Bayangkan kalau saya tidak salah itu hari Jumat itu. Setelah sholat Jumat, itu biasanya Jakarta macet total atau macet banyak lah. Nah ini kemudian harus membuka jalan dari Cibitung menuju ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan saya saat itu langsung memimpin mobilisasi lalu lintas pengawalan dan alhamdulillah akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto 20 orang lebih. Tapi dari hari ke hari yang sakit ini bertumbangan. Meninggal dunia karena tingkat luka bakarnya sangat tinggi. Sehingga akhirnya total kalau saya tidak salah 25 orang
meninggal. Itu bencana sebetulnya. Tapi trennya seperti apa ini Pak Tito? Kebakaran ini meningkat atau menurun begitu di Jakarta ini? Khususnya? Naik turun. Jadi fluctuate dia, naik menurun. Tapi saya ingin menggambarkan jangan melihat dari segi kuantitasnya saja, tapi kualitas. Itu PT Mendem tadi salah satu, bagaimana korban sampai 25 orang. Itu cukup banyak gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, tidak ada korban, tapi dampaknya, efek dominonya seluruh Indonesia. Itu kasus kebakaran JW Lounge di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu yang lalu. Korban tidak ada, yang terbakar hanya sepetak JW Lounge, tapi mengakibatkan karena sistem penanganan mitigasi kebakaran tidak tepat, tidak ada exhaust keluar, asap kemana-mana, terjadi kemudian mengganggu sistem yang ada, sistem penerbangan, sistem penumpang, check-in segala macam terganggu semua. Begitu pesawat kemudian tidak berangkat, masyarakat menjadi resah di bandara. Bisa terjadi kepanikan dan terjadi keributan, tapi untung bisa diatasi oleh teman-teman di sana. Efek dominonya karena Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara internasional, penerbangan yang tidak berangkat menuju ke daerah lain harusnya nanti mengangkut penumpang di sana yang sudah siap berangkat juga menjadi tertunda semua. Jadi delay hampir seluruh Indonesia gara-gara hanya satu kebakaran yang tidak ada korban, yang hanya satu peta gitu. Nah, oleh karena itu saya menganggap bahwa ini masalah kebakaran ini perlu kita tangani, kita samakan persepsi. Kenapa terjadi? Bagaimana cara mengatasinya? Apa solusinya? Karena dampak kerugiannya sangat luas. Tidak kita tangani sebagai ini bisnis usual, biasa saja ada kebakaran terus selesai. Ada pidananya sebetulnya. Kalau sengaja itu dapat diancam pidana 187 KUHP. Itu kalau sengaja. Tapi yang nggak sengaja pun lalai cara menata listriknya, cara misalnya sistem gasnya seperti kasus Cibitung, salah teknisinya, harusnya dipidana untuk memberikan efek deteren. Jadi jangan hanya berlangsung kebakaran, setelah itu dibantu, selesai begitu saja. Sejauh ini sudah diproses nggak Pak kelalaian-kelalaian seperti Sekarang itu? saya perintahkan untuk Pak Dirkrim nanti Pak Krisna nanti bisa nyampaikan, melakukan proses hukum untuk memberikan efek deteren pada masyarakat. Nah, saya kira itu Mbak Rama, kenapa topik ini kita angkat dan kaitan dengan tugas polisi. Dan kami sangat berharap kita memiliki solusi atau paling tidak berusaha untuk memperbaiki, untuk menekan angka kebakaran ini. Ya, biasanya, melibatkan semua pihak, Pak. Biasanya kalau kebakaran itu orang langsung konotasinya ke pemadam kebakaran ya Pak ya tugasnya ya. Nah ini kalau dengan kepolisian ini khususnya apa nih Pak? Misalnya? Banyak sekali. Mulai dari pertama kalau dari kebakaran kita berusaha untuk menenangkan massa, membantu pemadam kebakaran agar lancar masuk ke daerah lokasi, masuk ke gang-gang lain-lain. Kemudian masyarakat akan jangan panik, jangan juga dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku mau nyuri segala macam, barang orang lagi susah kemudian nanti dicuri lagi barangnya. Sampai kita menjaga melakukan penyidikan, apakah ada unsur kesengajaan atau ada unsur kelalaian. Kalau ada unsur kesengajaan, lalaian, kita lakukan proses pidana, itu menjadi tugas kepolisian juga. Saya kira gitu Mbak Rama. Baik, terima kasih. Ini tepuk tangan dulu dong untuk Pak Kapoldanya ya. Jadi sudah dijelaskan ya secara singkat ini tentang kebakaran ini seperti apa kondisinya di Jakarta. Dan nanti juga akan ada sesi ya, kami berikan kesempatan untuk audiens ya bertukar pikiran. Di samping juga ada narasumber lainnya ini ya. Saya perkenalkan dulu mungkin ya, ini ada Pak Sekda DKI ya Pak ya, Dr. Haji Pak Saifullah ya. Selamat datang Pak Saifullah. Kemudian juga ada Pak Subejo ini, Dinas Damkar DKI ini. Ya, selamat datang. Terima kasih nih Pak Subejo. Kemudian ada Pak Kuku Hadi Santoso, Kasat Pol PP. Selamat datang Pak Kuku. Dan ada juga Pak Suryo Adi Saputro, pengelola Kosgoro ini ya. Mungkin bisa cerita nanti. Selamat datang Pak. Dan juga Pak Kusdianto, Manajer Bidang Komunikasi Hukum dan Administrasi PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Selamat datang Pak Kusdianto. Dan juga ada Kepala Dinas Penataan Kota Bapak Iswan. Selamat datang juga, terima kasih ini. Jadi sudah lengkap ini, jadi kalau bertukar pikiran diharapkan bisa langsung dari berbagai segi begitu ya Pak Tito ya. Tapi mungkin langsung ditambahkan ini oleh Pak Sekda dulu ini Pak Saifullah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Kapolda yang saya hormati, Pak Wakapolda, para direktur
para Kapolres, Bapak Ibu anggota kepolisian yang saya hormati, dari PLN, dari Kosgoro, media, dan saya dari DKI. Kondisi Jakarta pada saat ini memang banyak sekali titik-titik rawan yang kebakaran. Ya. Di daerah-daerah padat, hampir di semua kota itu ada daerah yang rawan kebakaran. Ya. Jakarta Pusat sekalipun itu banyak sekali yang rawan kebakaran karena kekumuhannya itu. Ya. Kebanyakan dari sebab kebakaran ini adalah korsleting listrik. Ya. Nanti barangkali teman-teman PLN bisa lebih jauh. Ya. Kemudian akibat kelalaian. Kemudian kita ini visi Jakarta ini kan kota modern yang tertata rapi ini, Pak Kapolda. Ya. Bla 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 dan selanjutnya. Ketika terjadi kebakaran di Kosgoro, ya, di lantai yang tinggi itu, ya, damkar kita ini sudah berupaya keras, ya, tetapi alat kita tidak sampai ke puncak. Gitu. Harusnya kota modern ini ketika terjadi situasi sesulit apapun, ya, harus mencerminkan kota modern, artinya punya alat pemadam kebakaran melalui udara, ya, dalam hal ini heli. Gitu. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan ini kita akan membeli heli nanti yang dikerjasamakan dengan TNI AU dalam pengoperasionalnya. Kemudian yang kedua, tertata rapi. Ternyata existing DKI ini masih begitu semrawut, ya, sehingga rentan sekali terjadi kebakaran, di mana penduduk begitu padat, gang-gangnya begitu sempit, sambungan listriknya pun tidak sesuai dengan standar nasional kita, baik kabelnya maupun teknis sambungannya itu di bawah standar. Nah, ini sangat rentan, atau kemungkinan penggunaan listriknya itu overload, ya, panas sehingga menimbulkan arus pendek. Nah, ini kebanyakan dari kita. Saya berharap ini ke depan DKI yang terus membangun rumah susun ini adalah dalam rangka menggarap Jakarta yang tertata rapi. Ya. Puluhan tahun ini kita sudah dapat membangun sekitar 30.000 unit untuk rumah susun. Target kita adalah sekitar 80.000 unit rumah susun. Jadi, ini akan kita teruskan. Salah satu kunci untuk mengatasi kebakaran penataan kotanya begitu ya, Pak, ya? Penataan kotanya Agar yang ini selama ini barangkali sudah salah nih, Mbak. Nah, Ya. ini nanti kita juga akan ada dengan Kepala Dinas Penataan Kota ya, Pak Iswan, nanti kita akan berbincang lagi. Tapi kita harus break dulu ini, Pak. Nanti kita Ya. lanjutkan lagi ya. Baik, Pemirsa, Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Tadi sudah disinggung ya oleh dari penataan kota ini yang perlu disambung lagi oleh Pak Iswan ini ya, karena oleh Pak Saifullah tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu permasalahan atau penyebab begitu ya, penyebab dari kebakaran ini bisa dikatakan juga dari penataan kota. Mungkin bisa dijelaskan ini oleh Pak Iswan ini apa saja, bagaimana penataan kota yang masih dianggap kurang begitu. Silahkan nih Pak Iswan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Dinas Penataan Kota itu sesuai dengan tupoksinya, kita mulai dari aspek perencanaan, Pak. Dari lihat rencana kotanya, peruntukannya seperti apa, kemudian intensitasnya bagaimana, misalnya koefisien dasar bangunannya berapa, KLB-nya bagaimana, kemudian ketinggian bangunnya berapa, kayak gitu. Nah, itu sudah kita rencanakan, sudah kita desain. Kemudian setelah aspek perencanaan, kita pengawasan. Nah, dalam pengawasan itu kita mengenal apa yang namanya sebelumnya IMB, Bu atau Pak. Jadi di izin mendirikan bangunan itu diantaranya adalah melihat dari aspek arsitektur kota, kemudian dari aspek struktur bangunan, kekuatan,
dan dari aspek instalasi serta mechanical electrical building. Nah, itu kita tinjau, kita nilai. Nah, setelah layak, kemudian kita berikan IMB. Tapi kenyataannya nih Pak yang terjadi justru banyak ya tadi itu Pak, bangunan liar begitu kan, tidak sesuai peruntukannya. Nah ini juga menjadi penyebabnya ya kan Pak, Nah ya? gitu, nanti setelah IMB kita keluar, tindakan selanjutnya adalah apa yang kita lakukan dengan penertiban. Jadi penertiban itu tahap-tahapnya adalah sesuai ketentuan, kita melakukan surat peringatan, kemudian setelah diberikan surat peringatan masih tidak juga digubris, kita kemudian melakukan segel, masih juga belum ada aksi, kemudian kita melakukan surat perintah bongkar. Kalau misalnya surat perintah bongkar juga tidak digubris, kita melakukan bongkar paksa, Pak. Jadi kita ini setiap tahun banyak program-program pembongkaran bangunan, Bu. Baik untuk rumah gedung maupun rumah-rumah masyarakat. Sejauh ini yang titik rawannya di mana nih Pak yang biasanya paling sering terjadi kebakaran itu Pak? Yang sering terjadi titik kerawanan adalah di rumah-rumah yang seperti Pak Sekda tadi sebutkan. Jadi itu di rumah-rumah padat penduduk yang kumuh, yang istilahnya faktor-faktornya adalah non-engineering. Jadi misalnya konslet listrik, kemudian kabel-kabel yang semrawut yang rawan untuk terjadinya kebakaran, kemudian kompor meleduk. Nah, itu sering tuh di kejadian kebakaran di penduduk rumah yang padat penduduk. Jadi fokus mestinya di rumah yang padat penduduk itu ya Pak ya? Kita fokus ke setiap ini ya, jadi tidak hanya diinikan, tapi kita ke gedung-gedung bertingkat juga kita perhatikan, kemudian ke rumah-rumah penduduk yang seperti itu pun kita dorong untuk bangun sesuai ketentuan, seperti itu Bu. Oke. Baik, baik. Tadi sudah disebutkan juga nih, terima kasih nih ya Pak Iswan. Tadi sudah disebutkan salah satu permasalahan oleh Pak Saifullah tadi itu pemadam kebakaran juga tadi itu ya Pak Saifullah ya. Nih mungkin disambung juga nih oleh Kepala Dinas Kebakaran Bapak Subejo ya. Jakarta sebagai kota besar bisa dikatakan hampir setiap hari ada kebakaran mungkin ini ya Pak ya. Nah ini Dinas Kebakarannya ini Pak yang dirasa masih kurang. Baik, terima kasih Mbak Rama. Mohon izin Pak Kapolda, Pak Sekda, dan Pak Kapolda. Jadi memang permasalahan Jakarta salah satunya kebakaran cukup pelik ya. Kita tahu bahwa di Jakarta masih ada sekitar 52 area yang masuk kategori rawan kebakaran. Dan itu perlu kita antisipasi. Salah satunya bagaimana kesiapan dari petugas pemadam. Untuk itu kita harus menambah jumlah titik-titik pos sehingga respon time kita lebih cepat ke TKP ketika kalau terjadi disinggung kebakaran. tadi ya di Kasgoro, kebakaran Kasgoro tidak ada pemadam kebakaran yang bisa mencapai gedung tinggi. Nah ini bagaimana itu Pak? Jadi untuk bangunan menengah tinggi kita ada satu prinsip yang harus kita terapkan, swalindung. Jadi bangunan itu harus melindungi dirinya, bangunannya dengan proteksi yang harus dipasang. Ya, mulai dari sprinkler otomatis, ada hidran kebakaran, ada alarm, ada tangga kebakaran, ada pengendali asap, dan juga ada manajemennya yang untuk memerankan ketika atau merespon pertama ketika terjadi kebakaran di gedung itu. Jadi itu yang harus kita terapkan pada bangunan menengah tinggi. Sehingga memang jangan sampai menggantungkan sepenuhnya pada dinas pemadam. Karena dimanapun juga prinsip yang paling baik adalah pemadaman dari dalam gedung. Ya, dari dalam gedung. Tadi Pak Sekda menyarankan helikopter itu lebih pada untuk evakuasi dan penyelamatan gitu. Tapi di gedung sendiri itu harus sudah dilengkapi dalam ya? gedung ya. Sehingga memang gedung itu harus dipersyaratkan lengkap dengan proteksi kebakaran yang ada gitu. Nah ini mungkin bisa langsung ditanyakan ini karena di sini juga hadir ini ya Pak Subejo ya. Ada Pak Surya Adi Saputro ini pengelola Kasgoro. Mungkin belum lengkap apa bagaimana Pak di proteksi kebakarannya nih di gedung Kasgoro kemarin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Kapolda. Jadi saya mewakili dari Wisma Kasgoro. Nama saya Suryo Adi Prasetyo, Mbak. Kejadian kebakaran di Wisma Kasgoro terjadi tanggal 9 Maret pada saat azan maghrib
itu bersamaan dengan azan maghrib. Dimulai dari lantai 16, salah satu penyewa kami terjadi kebakaran, dan memang seperti yang Pak Bejo sampaikan, proteksi harus melalui internal. Pertama yang kami alami adalah alarm memang berbunyi, semua berbunyi sehingga petugas kami memang bergerak ke atas TKP untuk melakukan kegiatan penanganan, dan itu sudah kami lakukan. Tetapi memang kondisi pada saat itu kemungkinan ada kepanikan karena memang yang kami dapat laporan asap sudah begitu besar dan kondisi sudah gelap, sehingga prinsip kami di gedung kami adalah penanganan pertama adalah kalau memang tidak bisa ditangani kebakaran adalah nyawa yang harus kami selamatkan, sehingga kami tugas berikutnya adalah melakukan evakuasi terhadap penyewa, dan itu sudah kami lakukan. Mengenai proteksi internal yang kami lakukan memang semua berjalan, baik itu yang sifatnya sprinkle, kemudian APAR, alat pemadam kebakaran ringan yang kami lakukan oleh petugas kami itu sudah berjalan semuanya. Tapi memang kondisi api dan terutama asap. Penyebabnya apa waktu itu, Pak? Berdasarkan hasil dari puslapor, itu ada semacam short circuit, arus pendek, yang disebabkan dari koneksi antara kabel yang bukan milik gedung. Nah, ini. Artinya ini juga mungkin bisa disampaikan bahwa kami memang tidak bisa memeriksa hari per hari kondisi apa yang ada di dalam ruangan penyewa. Dan biasanya penyewa ini kadang-kadang membuat satu koneksi tersendiri, extension kabel segala macam yang memang mungkin nih kondisinya tidak layak atau dalam sisi Nah, ini mungkin proteksinya. bisa disambung oleh Pak Kapolda ini mungkin ya Pak Kapolda. Karena kan tadi disebutkan ya Pak ya, jika ada kelalaian begitu ya, ini bisa diproses. Kalau dalam kasus Kasgoro ini sudah ada proses penyidikan tidak Pak terhadap kebakaran kasus Kasgoro ini? Saya serahkan kepada Pak Dirkrim nanti Pak Krisnamurti. Silakan Pak Krisnamurti. Oh ya, silakan ya Pak Krisnamurti. Tes. Terima kasih Bapak Kapolda, Pak Waka, Pak Sekda, dan seluruh hadirin sekalian. Jadi ketika kita bicara kasus kebakaran, harus melihat dari berbagai perspektif. Seperti yang tadi disampaikan Bapak Kapolda. Acara ini salah satunya adalah bagaimana kita memberi early warning kepada seluruh publik bahwa kebakaran ini ternyata menjadi sebuah fenomena yang luar biasa di Jakarta, tapi tidak menjadi concern kita semua. Nah, problemnya adalah kita harus mempetakan beberapa hal. Sebelum saya bicara ke penyidikan, pertama, kebakaran yang harus diantisipasi adalah kebakaran dari yang bisa dilokalisir maupun yang tidak bisa dilokalisir. Ini nanti pengalaman para petugas di lapangan memahami betul dari pemadam kebakaran, para kapolsek, para kapolres, bahwa kebakaran yang paling sulit diatasi adalah yang tidak bisa dilokalisir. Seperti kebakaran di Kosgoro, kebakaran di Mendem itu bisa dilokalisir walaupun besar. Tapi kalau kebakaran di pemukiman padat itu sulit dilokalisir. Karena sulit dilokalisir biasanya terjadi chaos. Kenapa chaos? Karena istilahnya gini, mereka ingin semua rumahnya paling aman. Akhirnya semua rumahnya habis. Bahkan itu pemadam kebakaran mengalami kesulitan ditarik ke kiri, ditarik ke kanan, diocrok-ocrok, sampai ada yang menjadi luka, dibacok. Nah, solusinya apa? Harus ada yang dikorbankan. Kalau harus ada yang dikorbankan, satu rumah dipotong, prot, dihancurkan, maka tidak akan merembet. Tapi siapa rumahnya yang mau diambrukkan? Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dan sebagainya? Akhirnya mereka katakan, kalau sana habis, saya juga harus habis. Kalau saya habis, sana juga habis, gitu kan? Nah, ini yang perlu disampaikan, bagaimana nanti pemerintah daerah mengatur ini. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana kebakaran itu tidak merembet kemana-mana, karena bukan hanya menjadi tanggung jawab bangunan itu menyediakan fasilitas anti pemadam kebakaran, tapi bagaimana tanggung jawab pemerintah menyiapkan fasilitas agar ketika terjadi kebakaran cepat diatasi. Misalnya gini, apakah di jalanan-jalanan Jakarta ini ada hidran yang siap untuk menjadi sumber mata air bagi mobil pemadam?
Karena mobil pemadam itu dia butuh air, dia hanya punya pompa, tangki itu nggak akan cukup. Nah ini kalau kita tanyakan ke Dinas Tanah Kota, dia akan mengembalikan kepada bangunan, padahal fasilitas jalan, fasilitas air dan sebagainya salurannya untuk akses pemadam kebakaran. Kita perhatikan kalau film-film di Amerika, mobil kecelakaan cerot, nabrak hidran, air muncrat, itu adalah fasilitas yang sebenarnya Kalau di digunakan. sini gimana Pak? Ya kita bahkan itu kalau Jakarta ini Mbak, boleh dilihat mulai Agustus, September, Oktober itu adalah musimnya kebakaran. Karena mulai Juli, Agustus sampai September musim kebakaran karena musim kemarau. Nanti kalau bulannya sudah November, Oktober itu musim banjir Jakarta. Ini yang harus dihadapi oleh para pemangku kepentingan di Jakarta. Nah, kemudian berikutnya kita bicara tentang apa yang harus dilakukan ketika kebakaran terjadi selain yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi itu, yaitu penegakan hukum, supaya semua paham bahwa ternyata kebakaran ini mengandung implikasi pertanggungjawaban pidana pada semua pihak. Pertanggungjawaban pidana dari yang mulai kebakaran disengaja atau tidak disengaja. Kalau disengaja jelas pasalnya 187 KUHP, ancamannya bisa 12 tahun. Apabila mengakibatkan mati bisa 20 tahun, seperti kasus perampokan yang di Pangadegan, Pejaten, ya? di Pejaten itu merampok dan membakar, itu ancaman pembakarannya saja sudah 20 tahun. Tapi kalau yang tidak disengaja bahkan bisa kena 5 tahun sampai 12 tahun. Ini bahaya. Nah, sekarang bagaimana kita memposisikan antara pertanggungjawaban pidana antara disengaja dan tidak disengaja, kita akan melihat dari sebab-sebab kebakaran. Sebab-sebab kebakaran, apakah itu kelalaian atau faktor-faktor lain. Berarti ada 3 hal di sini, manusia, alam, atau faktor-faktor lain. Manusia ini misalnya begini, seperti yang terjadi di BI, awalnya bakar sampah, ternyata meluap. Yang contoh paling menarik adalah seperti di pajak. Pajak itu ternyata adalah kabel listrik. Apakah kabel-kabel listrik yang diinstal oleh pengembang itu mempunyai kemampuan untuk menanggung beban sebegitu berat? Ini sama dengan kasus kebakaran yang terjadi di perumahan. Kebanyakan perumahan itu beban kabelnya, misalnya kita beli rumah tipe 70 dengan beban listrik 1200 watt. Kemudian mereka menambah beban, bahkan menambah daya, tapi kabel-kabelnya itu tetap. Kabel-kabelnya tetap untuk ukuran 1200 watt. Nah, di sini bisa terjadi faktor kelalaian yang korbannya dia sendiri. Tapi kalau kemudian merembet ke perumahan lain, dia menyebabkan kebakaran kepada pihak lain. Ini mungkin yang perlu dijelaskan juga ya ke masyarakat ini ya, iya, Pak Krishna. Tapi sayang ini harus break dulu nih, harus diputus dulu nih Pak Krishna. Terima kasih. Kami akan kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan ya. Tadi kalau Pak Krishna tadi sudah mengungkapkan, ini menarik ya, karena mungkin banyak masyarakat yang belum tahu bahwa banyak yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan untuk mencegah kebakaran. Salah satunya adalah ya tadi itu, jangan menambah daya yang tidak sesuai dengan kualitas kabelnya, begitu ya Pak, spesifikasi kabelnya. Mungkin ini bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Kusdianto ya dari PLN, karena setiap kebakaran selalu yang dikatakan hubungan arus pendek begitu kan, itu paling sering ini Pak Kusdianto. Mungkin ditambahkan apa yang perlu dilakukan masyarakat, apa kalau pergi harus dimatikan saja ini listriknya atau seperti apa ini Pak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda beserta seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Yang saya hormati Pak Sekda, Prof dan jajarannya, hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Masalah kebakaran, kalau kita melihat basicnya penyebab kebakaran itu ada 3 yang biasa disebut sebagai segitiga api. Ada bahan yang mudah terbakar, ada panas, dan ada oksigen. Kalau 3 hal ini ketemu, jadilah kebakaran. Dalam kasus kebakaran yang dikatakan karena listrik, itu kalau dari sisi PLN, maka yang diutamakan pertama adalah proteksi, pengamanan. Nah, pengamanan ini di PLN tentu batasnya adalah titik transaksi, yaitu meter. Di bawah meter itu ada yang namanya mini circuit breaker, MCB, yang di bawah meter. Kalau terjadi konsleting itu bahasa Belanda, kalau bahasa Inggrisnya short circuit, kalau bahasa Indonesianya hubung singkat. Hubung singkat itu adalah ketemunya penghantar netral dengan penghantar yang bermuatan listrik. Kalau ketemu konslet. Kalau terjadi konslet, hubung singkat itu seketika proteksi yang ada di bawah meter itu pasti akan jatuh. Karena sebelum itu dipasang sudah melakukan pengujian.
Artinya kalau nggak layak dipasang, nggak akan dipasang. Gitu, seperti itu. Nah, kemudian kenapa terjadi kebakaran? Kita kembali kepada segitiga penyebab tadi. Yang kita lihat gejalanya di masyarakat, terutama untuk perumahan-perumahan yang tadi disampaikan tidak layak itu adalah pemilihan material yang tidak tepat. Seringkali materialnya tidak tepat, jadi seringkali materialnya cari material yang murah. Karena murah, maka nggak standar baik ukurannya maupun kemampuan isolasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kompetensi dari yang masang. Sekarang siapa saja mau masang listrik ini. Semua orang merasa pokoknya 2 kabel nggak ketemu, wah ini udah aman, udah nyala. Padahal apa iya? Harusnya pemasang listrik itu juga mempunyai kompetensi dalam bidang pemasangan instalasi listrik. Gitu. Peralatan juga demikian, harusnya memenuhi peralatan yang distandarkan. Manakala itu terjadi pemasangan yang bukan oleh ahlinya, material yang tidak bagus, kemudian terjadi penggunaan lebih seperti yang disampaikan Pak Krisna tadi, maka terjadilah beban lebih yang mengakibatkan kabel panas. Kalau panas, isolasinya buruk, terbakar. Pada saat terbakar di sana itu MCB yang di depan di bawah meter itu tidak jatuh, tidak trip. Nah, sehingga arus listrik terus mengalir. Karena yang enggak terjadi konslet, tapi material yang meleleh akibat pemakaian berlebih dengan kualitas isolasi yang buruk dan kapasitas yang rendah, seperti itu. Itulah penyebabnya. Nah, salah satu yang sudah diputuskan pemerintah adalah setiap instalasi sebelum dioperasikan masuk ke tegangan listrik PLN itu adalah memiliki SLO, sertifikat layak operasi. Itu pun bisa gugur sewaktu-waktu manakala pemilik rumah melakukan perubahan terhadap instalasi yang disertifikasi dengan SLO itu. Baik, Ya. baik, ini mungkin bisa jadi perhatian ya masyarakat untuk tadi itu selain memilih kualitas, ya, harus diantisipasi nih ya dengan memperhatikan hal-hal tersebut karena itu yang sering kali terjadi ya Pak ya penyebabnya. Iya. Kita akan lanjutkan lagi nih, kita harus break lagi pemirsa, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Di sesi ini kami akan beri kesempatan untuk audiens ya mengajukan pertanyaan atau bertukar pikiran tadi ya, berdiskusi. Silahkan jika ada yang ingin disampaikan mungkin dari Satpol PP ini mungkin ya, karena ada Pak Kuku Hadi Santoso ini, ada Kasat Pol PP karena kan seringkali ini yang dipertanyakan ini Pak, seringkali ya tadi itu perkampungan kumuh. Nah, ini penertibannya seperti apa nih mungkin, silakan. Oke, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolda, seluruh jajarannya, Pak Sekda. Jadi, tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda bahwa Jakarta adalah kota baru yang tertata rapi. Gitu. Di dalam Jakarta ini tentunya Kepala Tata Ruang itu sudah punya block plan nih. Punya block plan, ini peruntukannya untuk ini dan itu dan sebagainya. Tapi kenyataannya di dalam masyarakat itu banyak hal-hal yang dilanggar ya, seperti di pinggir kali ya. Kali ini sekarang ini dulu tuh kali itu rata-rata itu 25 meter. Sekarang ini tinggal 1,5 meter. Nah, kadang-kadang begini, kok Pemda ini kok nggak berbuat apa-apa gitu. Oleh karena itu pemerintahan sekarang ini sungai-sungai atau kali-kali itu akan kita kembalikan kepada existing ya, kembalikan kepada existing. Kalau 25 meter akan kita kembalikan 25 meter. Di pinggir kali itu nanti akan kita bikin jalan inspeksi. Dan di pinggir kali itu pinggir jalan itu juga akan kita minta tanam-tanaman. Nah, yang menjadi persoalan itu yang sering kebakaran itu adalah tempat-tempat rumah kumuh gitu. Nah, barangkali ini juga kita harus bisa kerjasama dengan PLN ya. Untuk persyaratan memasang listrik ini daerah-daerah yang dilarang atau kemungkinan melanggar perda itu ya jangan diizinkan gitu. Karena ini jangan diizinkan untuk dipasang listrik seperti itu gitu. Nah, ini yang terjadi di rumah-rumah kumuh atau di pinggir kali pun terpasang oleh listrik. Gitu. Itu resmi atau seperti apa itu Pak ya?
Nah ini nanti biar dijawab oleh PN. Ya jadi yang saya lihat, yang saya alami seperti itu. Nah ini juga akan rawan dengan kebakaran. Ya. Baik, ini mungkin dijawab langsung oleh Pak Kusdianto ya, karena biasanya di kolong jembatan begitu ya Pak ya, atau di tempat kumuh ada listriknya. Kami ini korban juga, Bu. Bukan hanya PLN, jalan tol itu juga korban. Jadi listriknya itu bantol. Oleh karena itu program kami sudah sejak awal tahun bersama-sama dengan Pemda, dalam hal ini arahan Pak Gubernur, kita bersama-sama membersihkan itu semua. Kita yakinkan bahwa PLN pun nggak suka dengan itu, karena kita juga korban. Kalau apalagi terjadi kebakaran yang seperti Tanah Abang kemarin itu, kita hampir 2 miliar, Bu. Aset kita yang terbakar. Jadi sekarang penyambungan pun nggak ada, kalau nggak ada IMB-nya kita nggak kasih. Sudah pasti. Terus masalahnya IMB itu hanya diberikan kepada yang 60 meter ke atas. Yang 60 meter ke bawah bagaimana? Maka ada surat namanya SSP ya, mau ada surat PM1 kalau tidak salah. PM1 yang dari kelurahan itu baru dapat itu. Karena mungkin luasannya lebih kecil dari 60 meter. Jadi kita taat kok, dengan taat itu lebih taat dari taat ya. Kita taat terhadap aturan apapun, kita support apapun kita. Jadi itu mereka ilegal ya memasang mereka listrik ilegal, ya? Bukan secara resmi betul. dari PLN. Karena gitu ilegal ya? maka masangnya nyambungnya ngawur, alatnya juga sekenanya asal nyala. Iya. Dan jadi yang perlu penertibannya kalau begitu nih Pak ya? Ya, kita ada kok tim kerjasama setia dengan seluruh wali kota di DKI. Ya mungkin disambung lagi nih Pak Kuku. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan dari PLN tadi memang betul. Jadi PLN ini sekarang lagi galak-galaknya merahasia sambungan-sambungan itu bersama dengan Satpol PP gitu. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, Jakarta yang tata rapi itu harus kita terwujud. Selama ini Perda 8 tahun 2007 itu hanya ditaruh di perpustakaan. Jadi Perda 8 itu sudah ada tahun 2007 gitu. Nah, sekarang ini di pemerintahan Pak Gubernur sekarang ini, Perda ini harus kita tegakkan dan kita laksanakan. Oleh karena itu seperti hari ini kita melakukan penertiban di Kampung Pulo atau di tempat-tempat lain. Awalnya memang mereka menolak ya, seperti Tanah Abang. Dulu Tanah Abang itu kita membawa diri aja susah di jalan itu. Tapi sekarang kita lihat gitu. Tanah Abang sudah mulai rapi ya, walaupun masih banyak yang nyerobot sana sini, termasuk di Pasar Minggu, di Jatinegara dan lain sebagainya. Oleh karena itu di pemerintahan Pak Gubernur ini, dan alhamdulillah ini sekarang ini antara Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, pemerintah daerah khusus Ibu Jakarta ini bersama-sama bekerja sama-sama. Jadi seperti yang dilakukan pada pagi ini, sehingga kalau ini bisa dikerjakan sama-sama berkoordinasi dengan SKPD, Pangdam Jaya dan Kapolda, insya Allah apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan Jakarta tertib dan rapi itu akan terlaksana seperti itu. Terima kasih nih Pak Kukuh ya. Ya, ini mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, silakan. Ada yang ingin menyampaikan atau bertukar pikiran, silakan nih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mungkin pertama kami dari Wisma Kosgoro ingin mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Polres Jakarta Pusat maupun Dinas Pemadam Kebakaran yang selama kejadian kebakaran itu bekerja sama dengan baik menyelesaikan permasalahan kebakaran yang ada di Wisma. Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan tata kota, Mbak. Dengan adanya perubahan peruntukan, khususnya lokasi di daerah kami, seperti yang Pak Saifullah sampaikan, kami terjadi hambatan pada waktu itu adalah lokasi belakang Wisma Kosgoro itu, Jalan Beliton, itu kondisinya sudah berubah, di mana hunian menjadi hunian menjadi perkantoran, sehingga lalu lintasnya padat, parkiran padat, dan yang kedua fasilitas-fasilitas yang bekas hunian seperti kabel, seperti Bapak sampaikan, itu masih kemana-mana, sehingga kendala pada waktu itu dari Dinas Pembakaran adalah untuk memasukkan kendaraan, terutama skylift yang mempunyai jangkauan tinggi untuk jangkauan ke lantai-lantai di atas, itu tidak masuk. Baik. Pertama karena kabel, dan kedua
kemampuan jalan untuk menahan bobot kendaraan juga tidak memungkinkan. Nah, kejadian di kami pada waktu itu kebakaran terjadi di arah belakang, sehingga kalau itu bisa akses masuk sehingga lebih mudah untuk memadamkan. Jadi itu harus diperhatikan juga jadi ya. masalah Baik. perubahan peruntukan diikuti dengan perubahan sarana prasarana yang ada di lingkungan situ. Itu Mungkin juga itu. masukannya Terima kasih. ya. Begitu. Ini mungkin ditambahkan Pak Tito, silakan. Ya, makasih. Jadi saya kira memang ada 3 hal tahapan penting dalam rangka untuk penanganan masalah kebakaran. Kita tentunya tidak ingin agar Jakarta menjadi kota yang paling banyak nanti rekornya terbakar gitu ya, dan kita diam-diam saja gitu. Jadi ada tahapan untuk kegiatan pencegahan kebakaran ini meliputi tugas-tugas ketata ruangan, kemudian tugas-tugas untuk penataan pemukiman-pemukiman, sistem instalasi listrik, dan lain-lain penyebab-penyebab kebakaran. Yang paling utama memang listrik ini. Di samping tentunya kampanye-kampanye kepada masyarakat tentang bagaimana untuk cara-cara pencegahan kebakaran. Berikut mungkin sosialisasi bagaimana setiap rumah, setiap kantor, setiap tempat memiliki mekanisme untuk pencegahan kebakaran dan penanganan kebakaran. Seperti apa? Ada tabung misalnya atau sprinkler. Seperti kasus di Bandara Soekarno-Hatta, kelas internasional itu kita sangat kaget karena tidak ada sistem sprinkler di sana. Sehingga begitu terjadi kebakaran, pasrah begitu saja, mengandalkan yang manual. Nah, kemudian ada kegiatan mitigasi atau pemadaman kebakaran pada saat terjadi peristiwa. Nah, ini juga memerlukan koordinasi banyak pihak, selain dari damkar, kemudian sistem sprinkler, sistem untuk air, sistem masuk untuk ke daerah lokasi kebakaran, dan seterusnya. Ini juga memerlukan banyak stakeholder yang terkait, saya kira. Kemudian yang ketiga adalah pasca kebakaran, ini meliputi penataan ruang pasca lokasi yang direnovasi, rekonstruksi kembali, dan khusus untuk penegakan hukum, Polri prinsipnya kalau terjadi kebakaran, maka kita akan melakukan penutupan olah TKP. Tujuan utama kita adalah untuk mengetahui di mana titik api pertama. Jadi olah TKP oleh laboratorium forensik, tujuan utamanya adalah di mana titik api pertama. Yang kedua adalah untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kebakaran di titik api itu. Apakah terjadi karena faktor open flame? Open flame itu artinya api yang terbuka. Nah, kalau ada open flame ini terjadi karena faktor kesengajaan, faktor kelalaian, atau murni karena bencana alam. Misalnya karena listrik kilat, atau mungkin karena faktor-faktor lain, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, kalau kesengajaan jelas itu namanya pembakaran, itu sudah bukan, bahkan bisa masuk klasifikasi teror. Yang selama ini saya anggap kurang adalah penegakan hukum untuk kasus kelalaian. Nah, kelalaian ini bisa terjadi karena faktor individu. Memang individunya misalnya lilin jatuh, terbakar satu rumah, kemudian daerahnya padat, satu kampung terbakar. Sebetulnya pelaku yang menjatuhkan lilin itu bisa dipidana. Nah, bisa juga terjadi bukan karena individu tapi karena sistem. Misalnya instalasi listrik yang harusnya bisa diperbaiki, diinspeksi, diaudit secara rutin, tidak dilakukan. Maka penanggung jawab sistem itu yang bisa dikenakan pidana. Misalnya dalam kasus Cibitung, 25 orang meninggal dunia. Ini bukan main-main ini. Ini bencana saya kira. Nah, kita harus melihat apakah ini faktor individu meledaknya gas itu, atau karena sistem, adanya kebocoran, alat yang nggak sesuai dengan standar, lain-lain. Otomatis kalau sistem ada pihak manajemen yang dapat kita pidanakan karena lalainya.
Nah ini juga kita bisa proses hukum. Baik, Ini yang ingin kita tegakkan seperti itu, Bu Rama. Nanti kita lanjutkan lagi nih ya Pak Tito ya, karena tadi sudah disinggung penegakan hukum ini penting ya, agar mungkin masyarakat lebih perhatian lagi nih dalam pencegahannya ya, dari berbagai pihak ini bisa terkena penegakan hukum jika ada kelalaian. Kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut. Segmen terakhir, jadi mungkin langsung closing statement ya, tadi kita sudah membahas berbagai upaya pencegahan begitu ya. Nah ini mungkin ada himbauan dari Pak Saifullah dulu, silakan. Baik, terima kasih. Saya berpesan kepada kita semua untuk sama-sama menjaga sarana prasarana untuk penanganan kebakaran. Ya. Yang pertama di level paling bawah kita di kelurahan itu ada pompa portable. Ya. Sehingga pada para lurah dan para camat pastikan bahwa pompa portable ini berfungsi. Ya. Jadi jangan sampai ada kasus dulu baru cari solarnya, baru cari pompanya segala macam. Nah, ini saya perintahkan untuk selalu standby. Yang kedua, hidran kita ya, ini memang tidak maksimal. Jadi masyarakat dan kita semua juga memelihara hidran-hidran kita untuk dijaga, karena kalau terjadi kebakaran ini kesulitan damkar kita mencari sumber airnya. Kadang-kadang kita sampai mencari sumber air itu sampai ada yang 3 kilo. 3 kilo sambung menyambung, mobil damkar kita ini, kabel selang kita ini, itu memerlukan waktu, keburu korban kebakaran ini meluas kemana-mana. Dan saya berharap kalau memang harus terjadi kebakaran, saya minta masyarakat Jakarta percayakan kepada petugas pemadam kebakaran. Jangan di lapangan terjadi ego-ego ya, sehingga rebut-rebutan ujung kabel gitu ya, sehingga harus ada insiden. Percayakan kepada petugas kita bahwa damkar kita ini standby ya, mobil kita cukup ya, personalia kita juga cukup, dan kalau ada masyarakat atau instansi apapun yang lahannya bisa dipakai untuk tempat pos kebakaran, saat ini kita siapkan kendaraannya, Pak. Jadi kalau misalnya di Polda di sini atau di kantor swasta mana kita disiapkan space untuk naruh mobil pemadam kita, akan kita taruh, personelnya juga akan kita siapkan. Nah, jadi ini barangkali kesiapsiagaan dari Pemprov untuk menangani kebakaran. Jadi bisa ada swadaya dari masyarakat ya, untuk menyediakan lahan. Tapi tadi disinggung-singgung mungkin soal hidran tadi beberapa kali, mungkin ditambahkan ini kalau soal hidran tanggung jawab tata ruang kota atau bagaimana nih Pak? Atau Pak Bejo ini ya? Ya baik, kaitan dengan hidran yang ada di pinggir-pinggir jalan itu memang secara fisik menjadi tanggung jawab Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ya. Tetapi debit air kapasitas itu adalah PDAM. Kita tahu bahwa saat ini juga PDAM belum bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk air bersih, jadi masih ada terkendala, sehingga kita tidak memungkiri bahwa beberapa hidran kita tidak keluar air, hampir 30% loh. Jadi tidak bisa kayak di film-film itu ya, ditabrak langsung beda muncrat. Tadi yang Pak Krisna Mukti sampaikan, kalau di Amerika itu bisa mancur 2 meteran ya, di Jakarta belum bisa. Dan ini mungkin kita berharap ke depan bisa ada peningkatan masalah debit air gitu. Ya, saya rasa itu. Iya, selain itu fasilitas-fasilitas lainnya juga ya Pak ya, tadi katanya. Yang di masyarakat sudah ada, harus dibantu pelihara lah. Yang paling utama adalah ketika terjadi kebakaran harus diatasi, jangan ditinggalkan gitu. Selama ini mungkin karena mereka panik, ada kebakaran, teriak kebakaran tapi lari gitu. Kabur gitu ya. Kabur. Menyelamatkan diri. Kebakaran tapi teriak, aksi, dia diatasi itu. Karena sudah ada beberapa alat yang kita sampaikan di masyarakat, ya itu dimanfaatkan. Gitu. Baik, baik. Yang terakhir ini Pak Tito, silakan. Ya, jadi Mbak Rama, saya kira saya lagi tidak ingin agar Jakarta ini menjadi kota yang paling banyak rekor terbakarnya ya nantinya. Kalau ada survei untuk itu. Untuk itu dalam rangka untuk menciptakan Jakarta yang lebih tertib, kemudian aman dan damai, maka masalah kebakaran tentunya salah satu masalah yang sering terjadi, yang tentunya kita juga harus berikan atensi untuk bisa diatasi bersama. Kalau kita lihat bahwa ada 3 segmen tadi, yaitu masalah pencegahan, ini melibatkan banyak stakeholder, mulai dari pemerintah sampai dengan masyarakat juga. Ini mungkin memerlukan langkah-langkah lebih lanjut, koordinasi di tingkat instansi pemerintah bersama dukungan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membicarakan agar ada mekanisme pencegahan
yang lebih baik, termasuk infrastrukturnya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan di tahap pemadaman kebakaran. Ini juga memerlukan, memang stakeholder terpenting adalah Dinas Pemadam Kebakaran, tapi harus dibantu dengan unsur-unsur lain, termasuk sinergi dengan kepolisian, dengan rekan-rekan TNI, dan Satpol PP, dan lain-lain, ditambah dengan anggota masyarakat juga yang harus diberikan pemahaman melalui kegiatan-kegiatan kampanye, agar mereka membantu, jangan menghambat gitu. Kemudian yang terakhir adalah pasca yang meliputi kegiatan rekonstruksi, yang sudah rusak, pasar dibangun kembali. Ini ujung sektor, ujung yang tombak yang paling utama tentunya adalah Pemda, dibantu masyarakat, dan ada kegiatan penyidikan oleh kepolisian. Ini leading sektornya kepolisian, penyidikan apakah ada unsur sengajaan, kelalaian, atau kasus bencana. Kalau kasus bencana jelas akan di-close. Tapi kalau kasusnya adalah unsur katakanlah kelalaian yang paling ringan, kami ingin ya dari kepolisian, kami ingin melakukan penegakan hukum untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa lalai mengakibatkan kebakaran dan merugikan publik itu adalah peristiwa pidana. Saya kira gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ini Pak Tito. Terima kasih juga ini hadirin. Demikianlah Coffee Break kita ya. Semoga ini menjadi masukan bagi kita semua ya, agar tidak tergagap-gagap atau pasrah saja begitu ya jika terjadi kebakaran, atau kalau perlu tidak perlu lagi terjadi kebakaran karena sudah melakukan berbagai pencegahan atau proteksi terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran. Selalu diantisipasi lebih dulu dengan cukup dari berbagai sisi tadi sudah dijelaskan. Demikian pemirsa Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.